Nah, sekarang kita sudah mulai mengolah kambing gulingnya. Di sini ada Kang Iwan nih, jagoan pembuat kambing guling ya Kang. Mengolah. Bisa jagoan. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Tapi udah lama belajarnya kalau Kang Iwan. Kalau saya baru hari ini ya. Biasanya kalau saya cuman makan aja nih. Kalau di sini Kang Iwan udah bertahun-tahun jadi masak kambing guling ini, dan memang sudah banyak testimoninya kalau kambing guling buatan Kang ini nih top lah, rekomen. Nah, ini udah berapa lama Kang di kambing guling nih? Kalau untuk kambing guling, kita pembuatan kambing guling udah sekitar 4 sampai 5 tahun. 4-5 tahun, wah udah lama juga ya. Itu awal belajarnya gimana tuh Kang? Awal belajarnya kita lihat di orang-orang aja. Terus kita coba bikin otodidak lah. Bikin sendiri, nyari-nyari resep sendiri, dan alhamdulillah setelah banyak mencoba akhirnya ketemu resepnya, dan alhamdulillah banyak testimoni dari orang-orang cukup positif lah. Alhamdulillah. Proses pencarian resep sampai nemu yang enak tuh berapa lama tuh Kang kira-kira? Dari awal belajar kurang lebih sekitar 1 tahun lah. Nyari resepnya aja 1 tahun ya. Sampai akhirnya udah oke gitu, dari cara bumbunya terus cara masaknya gitu juga Kang ya. Intinya udah sampai merasa bahwa ini layak untuk dijual gitu, dan ini layak untuk dipublikasikan, itu kurang lebih selama 1 tahun lah. Berarti awal-awal belum ngejual dulu tuh 1 tahun? Belum. Dari awal-awal tuh saya hanya mencoba bikin gitu dan dipromosikan kepada teman-teman dekat, minta masukannya seperti apa, testimoninya seperti apa. Nah, setelah beberapa kali mencoba, alhamdulillah respon dari teman-teman bagus. Akhirnya kita coba disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Sampai akhirnya ada pesanan, kita coba memberanikan diri untuk melayani gitu. Berarti ibarat produk developmentnya nih 1 tahun ya, lama juga tuh. Dari awal belajar sampai akhirnya nemu resep dan racikan yang pas gitu ya, berarti 1 tahun. Ini bisa jelasin Kang, ini kemarin domba, sebenarnya yang domba yang kita potong kemarin ya, yang udah di video sebelumnya. Ini foto video dombanya yang kemarin baru dipotong. Jenis domba apa ini Kang? Ini kita pakainya jenis domba priangan. Jadi kalau untuk jenis domba yang dipakai memang untuk kualitas dagingnya terutama. Kita lebih mengutamakan kualitas daging untuk kambing guling ini. Makanya kita pakai dombanya domba priangan. Kalau nggak domba priangan, domba Garut. Terus selain itu ada lagi nggak Kang jenis yang bisa? Ada, selain domba bisa juga kambingnya. Kambingnya sendiri, cuman yang lebih enak dari segi ukuran yaitu paling umuran lepas sapi. Lepas sapi ya. Oh. Itu biasanya dagingnya lebih juicy lah. Lebih juicy. Kenapa tuh Kang secara kualitas daging lebih baik kalau misalkan pakai domba Garut, domba priangan atau kambing dibandingkan yang lain tuh kelebihannya apa gitu? Untuk kelebihan domba priangan, domba Garut dan juga kambing itu kandungan lemaknya lebih sedikit. Jadi antara perbandingan daging sama lemak tuh lebih banyak dagingnya daripada lemaknya. Berbeda sama domba-domba yang jenis domba-domba yang pedaging, misalkan kayak jenis Merino yang dari luar atau Texel atau yang lainnya. Biasanya itu kandungan lemaknya lebih banyak. Ya betul. Ya lebih mantep ya. Ini udah berapa lama nih digulung? Dari tadi sebenarnya saya di sini udah berapa lama nih? Sekitar ini kurang lebih 1 jam lah. 1 jam. Ya. Dan untuk proses pembuatannya itu karena kita masih menggunakan proses yang memang betul-betul diguling ya Kang ya. Benar-benar diguling. Ya, dari awal sampai akhir sampai matang itu memang betul-betul diguling. Jadi memakan proses waktu yang cukup lama.
Nah, paling tidak satu ekor itu membutuhkan waktu standarnya 3 sampai 4 jam. Ini baru 1 jam nih, kurang lebih 2 jam lagi. Berarti terus ngeguling aja tuh ya. Ya, betul. Jadi emang ngeguling nih prosesnya belajar sabar gitu. Ya, itu salah satunya. Jadi untuk melatih kesabaran ya paling tidak bisa menjadi inilah salah satu latihan kesabaran. Jadi guling kambing sama guling domba nih belajar latihan kesabaran bahkan sampai 3 sampai 4 jam bahkan bisa lebih ya Kang ya. Ya, betul. Kalau misalkan posisi dombanya lebih besar, itu kemungkinan bisa lebih dari 4 jam. Cuman karena kita biasanya menggunakan standar ukuran domba yang lepas sapi, jadi paling tidak makan waktu 3 sampai 4 jam udah beres. Kalau lepas sapi tuh karkasnya nih yang udah jadi karkas kira-kira berapa kilo yang enak gitu yang pas dan secara masak juga nggak lama-lama banget gitu. Siap. Idealnya sih kalau untuk ukuran karkas 7 sampai 9 kilo lah. 9 kilo tuh udah maksimal. Ya, kalaupun di bawah 7 kilo itu juga lebih enak lagi karena kondisi dagingnya kan diutamakan intinya lepas sapi lah umur dombanya. Berarti paling tidak kurang dari 5 bulan. Kalaupun ukuran karkasnya kecil tapi umurnya di atas 5 bulan itu biasanya ada perbedaan tuh dagingnya udah mulai terbentuk, kekenyalannya udah lebih tinggi gitu. Oh, jadi kalau masih di bawah 5 bulan tuh lebih tadi ya lebih juicy, lebih empuk ya, gitu ya. Jadi memang lebih pasnya segitu ukurannya ya. Nah kalau kunci keberhasilan dalam kambing guling biar rasanya enak, tips dan triknya apa tuh Kang? Kan ini udah pengalaman dan udah banyak rekomendasi dan testimoni nih dari pelanggan-pelanggan Kang Iwan gitu di ST Farm ya. Kalau tipsnya paling dari proses pembakarannya aja. Prosesnya kalaupun misal ini ya harus perlahan-lahan lah. Jadi tidak bisa terburu-buru. Kalau terburu-buru lebih cenderung nanti dagingnya tuh lebih cepat gosong di luar saja. Oh, gosong di luar. Dalamnya belum tentu matang. Tapi kalau dengan proses kesabaran itu tadi, insya Allah matang sampai dalam-dalamnya. Dan kalau untuk penambah cita rasa, kita karena punya resep khusus sendiri gitu. Itu mungkin mohon maaf tidak bisa dipublikasikan apa-apanya. Secara umum sih itu nanti prosesnya setelah diguling terus difilet, dipotong-potong, baru dicampur sama bumbu-bumbu racikan. Berarti ini bagi yang nggak tahu ya tadi ya ada karkas tuh artinya daging sama tulangnya aja ya. Daging sama tulangnya aja berarti setelah diguling baru difilet berarti dagingnya aja ya dipisahkan antara tulang sama dagingnya gitu. Baru nanti dikasih bumbu ya gitu ya. Dan tadi inti utamanya biar kan utama dari hidangan ini kan dagingnya berarti ya. Biar dagingnya merata matangnya terus rasanya juga enak gitu. Caranya adalah intinya sabar ya. Sabar betul. Intinya adalah sabar. Ya. Sabar dalam proses ngegulingnya ini ngebakarnya itu harus sabar. Kalaupun nggak sabar ya itu tadi saya katakan pasti posisinya lebih banyak ya inilah gosong di luar gitu. Kondisi dalamnya belum tentu matang. Intinya sabar gitu ya. Bahkan saya tadi juga nyobain ya. Cuman bentar lah paling 15 menit kali ya. Itu kerasa memang lumayan ya harus sabar. Terus panas kan kondisi ini dekat bara api. Mana bara apinya emang harus besar ya. Biar betul. Harus panas biar matangnya merata tuh emang apa ya gitu deh. Kerasa harus benar-benar sabar dari panasnya. Terus juga lumayan kan capek juga pegal juga untuk muterin. Kalau yang belum biasa iya belum biasa 3 sampai 4 jam coba bayangin aja gitu. Nah kalau peruntukannya nih Kang, biasanya kalau orang-orang yang pesen tuh buat apa aja Kang? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau nih buat acaranya, siapa tahu kambing guling apalagi kan ngelihat prosesnya nih panjang banget dan tentunya ada kelebihan tersendiri kan dibandingkan cuman pakai oven atau instan aja gitu Kang. Kalau peruntukannya biasanya apa aja nih Kang? Kalau peruntukan biasanya kambing guling ini lebih ke
pesta ya. Pesta ya. Ya, biasanya kita melayani itu untuk catering pernikahan. Terus syukuran-syukuran seperti akikah juga bisa dikemas dijadikan kambing guling, atau pesta-pesta yang lainnya yang memang lebih apa ya, maksudnya lebih khas lah untuk menyajikan kambing guling ini, seperti di villa-villa gitu, di gunung atau di tempat-tempat lainnya lah. Jadi emang ada momen ya, ada Ya, momen betul. yang spesial lah gitu kalau Ya, untuk kambing guling. betul momennya seperti tahun baru biasanya. Tahun baru itu biasanya kalau tahun baru lebih ke konsumen yang memang sifatnya hanya kumpul-kumpul, menghabiskan waktu untuk istilahnya bermain-main lah gitu ya. Ya mungkin itu Kang yang ini Mas. Oke, siap. Berarti nanti kalau mau ini bisa langsung kontak aja gitu ya nanti. Ya. Siap. Kalau kelebihannya nih Kang, sampai kenapa sih harus sampai 3,5 jam, padahal kan sekarang udah ada teknologi juga, ada oven gitu ya. Ini masih aja ngeguling sampai 3,5 sampai 4 jam, prosesnya lama banget gitu. Apa sih yang jadi kelebihannya sebenarnya dibandingkan proses-proses lainnya gitu di kambing guling nih? Kalau proses pembakaran secara manual ini makanya dibutuhkan waktu lama itu biar kandungan lemak dalam dagingnya itu memang benar-benar turun gitu Kang. Jadi kandungan lemak di dalam daging itu diusahakan sampai keluar di 75 sampai 80% lah. Makanya kalau makan kambing guling jangan khawatir, jangan takut. Oh iya. Karena kandungan kolesterolnya tinggi, terus kalau misalkan orang yang punya darah tinggi atau apa gitu, penyakit-penyakit yang memang ditakuti oleh orang-orang, sebetulnya tidak ada sangkut pautnya. Kalau di kambing guling apalagi ya? Karena kan sunahnya juga Rasulullah sangat mencintai masakan, khususnya dagingnya daging domba, nah, atau kambing. Iya. Nah, dari segi pemasakan, kenapa seperti ini manual? Karena dia lebih kering nantinya Kang. Kering. Kalaupun di oven atau memakai proses pemasakan yang lain, biasanya dia lebih cepat kematangannya. Cuman kandungan minyaknya itu, kandungan lemaknya kadang masih lumayan banyak gitu. Nah, mungkin itu saja sih perbedaannya. Sama rasa aroma gimana tuh Kang? Oh ya, itu jelas. Kalau kita karena menggunakan bara dari hasil arang kayu itu aromanya lebih khas gitu. Berbeda sama yang menggunakan oven yang bahan bakarnya menggunakan gas. Itu lebih enak yang dibakar pakai bara gitu. Ya, aromanya lebih keluar lah, lebih wangi gitu. Mantap nih. Mungkin bisa dideketin ya, di shoot kelihatan nih dagingnya. Ini sebagian udah mulai matang juga Kang ya? Ya betul, ini udah mulai proses setengah matang lah. Jadi luarnya udah kelihatan matang, tapi kandungannya masih banyak minyaknya, masih banyak lemak tuh. Ya, yang bisa jatuh-jatuh tuh ya? Lihat, itu karena lemaknya memang benar-benar turun ya Kang. Nah ini posisinya kurang lebih 1,5 jam lagi lah, baru bisa kering gitu. Dagingnya tuh udah siap untuk dimakan lah. Kayak kandungan lemaknya tuh kan, yang isinya ya cairan gitu ya kan kalau ya, jadi karena semua. Dipanaskan itu jadi kayak minyak gitu ya Kang. Ya, kelihatan tuh ya, turun semua. Emang saya juga ngelihatnya lapar gitu ya. Dan ini kalau mungkin kameramen juga rasain kalau jadi dekat emang panas gitu. Emang perlu panas banget secara baranya gitu ya. Oke deh Kang, mungkin itu aja. Ada lagi nggak Kang yang ingin disampaikan nih terkait kambing guling atau domba guling? Mungkin ada pesan atau apa? Paling pesannya ya, kalau misalkan ada yang membutuhkan jasa kami siap untuk melayani. Insya Allah gitu. Dari segi pemasakannya sampai ke tingkat penyajiannya. Oh iya. Itu tinggal nanti bisa koordinasi sama Mas Farli langsung ya, lah. Siap. Berarti ini
Dibawa nih sama kalau misalkan ada yang pesen nih bisa dibawa sama ini nih tempat panggangnya. Bisa langsung seluruhnya alatnya kita bawa. Wah, cakep banget jadi. Cuman itu tergantung konsumen. Biasanya kalau pesanannya yang di outdoor ya Kang ya. Jadi kita bisa menggunakan api dan bebas gitu, polusinya nggak mengganggu seperti seperti kalau di dalam gedung biasanya kita tidak mau mengambil resiko ya karena posisi bara gitu. Jadi kalau di gedung paling posisinya utuh tanpa bara, nanti posisinya kita tinggal fillet, potong lalu menyajikan. Iya. Berarti kalau tergantung permintaan ya, bisa kalau misalkan lokasinya memang memungkinkan itu bisa pakai gini ya. Jadi langsung show, jadi lebih puas mungkin melihat langsung ya. Lebih dapat lah feel-nya juga. Tapi kalau misalkan emang kondisinya di dalam gedung, tadi bisa disesuaikan dengan udah matang dari sini, tinggal dipotong atau di fillet di lokasi gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi lagi kalau ada yang mau pesan bisa langsung hubungi kontak di bawah ini, nanti saya cantumkan. Terus tadi juga makasih Kang Iwan udah nyediain waktunya nih untuk diwawancara. Dan kebetulan banget nih ada momen lagi bikin kambing guling ini. Tadi ada tips dan triknya juga banyak banget yang didapat nih dari Kang Iwan. Bagi teman-teman yang mungkin mau bikin kambing guling sendiri atau mau pesen juga gitu, biar bisa membedakan gitu ya. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.